Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas game Tales of Desire, game cozy dari dunia Lord of the Rings, yang katanya bakal bikin kita betah hidup santai di Desire. Tapi kenyataannya, ini bukan Middle Earth, ini Middlewood. Banyak yang bilang ini bukan game, tapi brosur propaganda di EA. Jadi kita bongkar aja, kenapa game ini bikin fans Tolkien garuk-garuk kelapa. Dan kenapa banyak yang nyebut ini sebagai produk gagal Sweet Baby Inc. Game ini baru aja rilis tanggal 29 Juli 2025 kemarin. Harusnya sih hype ya, karena ini dunia Tolkien. Tapi ternyata rilisnya tuh berantakan. Dari awal aja, udah ada penundaan berkali-kali. Game ini awalnya dijadwalkan rilis akhir 2024, terus molor ke Maret 2025, dan akhirnya baru keluar Juli. Penundaan ini bahkan sempat jadi perbincangan di komunitas Reddit, di mana user mengungkapkan, apakah ini penundaan kedua? Mungkin bagus untuk tujuan pemolesan, tetapi saya selalu khawatir ketika sebuah game mengalami beberapa penundaan dalam 6 bulan. Melihat trailer yang dirilis tahun lalu, saya tidak akan terkejut jika tanggalnya diundur lagi. Sepertinya perlu 1 tahun lagi. Ya, saya heran orang-orang senang penundaan ini. Memperpanjang produksi lebih lama itu beban finansial yang besar. Studio umumnya tidak melakukannya, kecuali benar-benar diperlukan, apalagi melakukannya berkali-kali. Ini sungguh bukan pertanda baik. Ya wajar kalau ekspektasi naik, tapi justru makin tinggi ekspektasi, jatuhnya makin keras. Dan pas rilis, banyak yang langsung ngeluh soal performa, mulai dari frame rate yang kayak slideshow, pop-in yang kayak sulap, aliasing yang bikin mata sakit, sampai crash juga. IGN mengkritik di artikelnya yang berjudul Tales of Desire Review, sebuah game The Lord of the Rings. IGN mengatakan, dengan gangguan frame rate yang konstan, pop-in, aliasing, crash, dan hal-hal aneh lainnya yang tiba-tiba rusak, saya tidak pernah melewati lebih dari beberapa menit tanpa terjadi kesalahan besar. Kalian tahu IGN kasih rating berapa? 4. Kalian tahu sendiri kan, kalau IGN udah kasih rating 4, berarti bencana bro. Patch pertama sih katanya udah benerin sebagian, tapi tetap ada yang ngeluh soal kualitas visual yang nggak konsisten. Foursquare dalam reviewnya juga mencatat bahwa visualnya sangat mencolok dan bertekstur buruk, meskipun grafisnya sederhana. Dan Foursquare kasih rating 4 juga. Parah sih. Bagian paling rame, keterlibatan Sweet Baby Inc. Kalian lihat aja deh karakternya. Desainnya kayak checklist di AI, gender nggak jelas, tubuh diversity, dan vibe-nya lebih cocok buat iklan lembaga multikultural ketimbang dunia fantasi Tolkien. Beberapa channel YouTube udah ngebahas hal ini. Dalam video berjudul Sweet Baby mengacaukan Tales of Desire, mengonfirmasi bahwa mereka merusak karya Tolkien setelah dev mengolok-olok gamers. Secara eksplisit, menuduh adanya Tolkien revisionisme, atau bisa dibilang dianggap menyimpang dari esensi dan integritas karya asli Tolkien demi tujuan modern yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan semangat aslinya, dan mengaitkan desain karakter dengan inisiatif di AI. Sebenarnya kalau mau representasi, boleh-boleh aja, tapi masalahnya di sini kelihatan banget dipaksain. Fokus ke gameplaynya jadi dikorbanin demi nyenengin segelintir modern audience. Dan ini bukan asumsi ya, pola ini udah sering di banyak game yang terlibat sama Sweet Baby Inc. Lanjut ke gameplaynya, katanya sih cozy game, tapi kok malah bikin ngantuk. Fitur-fitur kayak memancing, berkebun, dan masak itu terlalu dangkal. Nggak ada progression system yang bikin nagih. IGN mengkritik bahwa hampir setiap aktivitas yang kamu harapkan untuk dilakukan, dari memancing hingga berkebun, menderita kekurangan kedalaman yang sama menyebalkannya. Azad TV juga mengkritik penggambaran kehidupan Hobbit yang indah dirusak oleh permainan yang berulang-ulang dan tidak adanya alur cerita yang menarik. Ini kayak kalian tuh buat game anak TK, tapi orang gede yang disuruh mainin. Belum lagi game ini nggak punya voice acting, cuma muncul text box doang. Game Reactor UK mengatakan, ada banyak dialog dalam game ini, tapi sayangnya tidak ada yang dikasih suara. Mungkin karena anggaran, tapi mereka bisa saja menciptakan bahasa obrolan sederhana.
seperti di banyak game lain. Tetapi mereka juga tidak melakukannya, sehingga hampir sepenuhnya senyap ketika para hobbit berbicara satu sama lain, kecuali beberapa gerutuan dan seruan di sana-sini. Dan itu terasa agak aneh. Dan Deep Square juga mengatakan, musiknya oke lah, tapi karakternya kurang akting suara buat dunia sekaya Middle-earth. Nggak ada suara itu kayak nonton film The Lord of the Ring, tapi pakai subtitle doang, ya sepi bro. Maksud aku, kasih suara lah. Jangan buat game asal ada doang. Inilah developer yang cocok nggak disupport. Karena apa? Buat game aja males. Dan yang bikin kesel lagi, kameranya ngeselin. Banyak user ngeluh pas dekor rumah, kamera suka nyangkut. Contohnya dari Digital Trends Review. Kamera Tales of the Star juga bisa rewel, yang mana membuat frustasi, mengingat betapa kecil dan sempitnya bangunan yang dibangun oleh Hobbit. Dan review dari Bud Waido menyebut, masalah utamanya balik saat meletakkan makanan di atas meja, maupun mencoba memindahkan furniture, adalah sudut pengambilan gambar yang kurang pas. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh satu-satunya indikator penempatan item yang berupa area bergelombang kecil. Sisanya tetap sama, artinya saat kamu menggerakkan karakter, kamu juga menggerakkan benda yang kamu pegang. Membuat banyak penempatan barang-barang kecil menjadi tugas yang tidak terlalu presisi. Kalian pasti bertanya-tanya, ada nggak co-opnya? Jawabannya, nggak ada. Kalian bayangin, game Cozy 2025, tapi nggak ada co-op. Kayak jualan kopi susu, tapi nggak dipakein kopi. Enak. Game Cozy modern itu udah biasa punya fitur main bareng lah. Kayak Stardew Valley, Five Farm, bahkan Coral Island. Tapi di sini, kalian sendirian. Di dunia yang seharusnya hangat. Square mengatakan, menjadi single player berarti kamu tidak akan bisa bermain-main dan memasak bersama teman-teman, yang merupakan kesempatan yang terlewatkan. Fitur ini bahkan nggak ada rencana ditambahin di roadmap mereka. Jadi ya udah, pasti single player selamanya. Kalau aku main game kayak gini, nggak ada co-opnya, main 30 menit, udah aku uninstall. Boring banget pasti. Main game kayak begini sendirian. Tales of the Sire ini bukan cuma game cozy yang gagal. Bisa dibilang game ini ngambil nama besar Lord of the Rings, cuma dipakai buat jual agenda doang, bukan kualitas. Demi ngejar diversity, karakter dibuat nggak menarik, gameplaynya tipis, dan vibe yang terlalu sepi. Bukan Middle-earth yang kita kenal lah. Dan menurut aku pribadi, ngelihat ini bukan masalah representasi, tapi prioritas. Ketika dev lebih sibuk mikirin siapa yang harus muncul demi kuota diversity, ketimbang mikirin mekanik dan feel dunia. Hasilnya, ya game ini. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana pendapat kalian guys tentang Tales of the Sire ini? Apakah kalian salah satu yang kecewa dengan game ini? Atau kalian bodo amat lah? Tuliskan pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.